Oke, baik. Saat ini kita akan masuk pada materi yang baru. Materi yang baru kita pada saat ini adalah perpajakan. Nah, yang pasti kita semua pernah mendengar kata perpajakan. Namun sebelum kita masuk dalam materi di bab ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran. Nah, dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian pajak, menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN, menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, menjelaskan asas pemungutan pajak, menyebutkan jenis-jenis pajak, menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia, mendeskripsikan alur administrasi perpajakan di Indonesia, menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak, tantangan pemungutan pajak, dan melakukan simulasi fungsi dan manfaat pajak. Nah, nilai karakter bangsa bisa kita lihat beserta dengan kata kuncinya. Nah, di sini kita akan melihat pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan serta langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, perlu diketahui teman-teman, pajak adalah kontribusi terbesar ke negara. Dalam hal ini untuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya mengenai APBN dan APBD. Nah, ciri-ciri pajak adalah pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Kemudian, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, balas jasa dan tidak diberikan secara langsung. Nah, fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN. Pertama, fungsi budgeter, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara, dalam hal ini APBN, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian sebagai alat pengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, karena dari penerimaan pajak, hasil pajak tersebut akan direalisasikan dan untuk mengatur suatu tujuan tertentu, misalnya tujuan untuk pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi dan sebagai sarana retribusi pendapatan. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya misalnya retribusi. Jadi pajak dengan retribusi itu berbeda ya teman-teman. Nah, pertama perbedaannya dasar hukum. Pungutan pajak diatur dalam undang-undang. Kemudian balas jasa. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan secara langsung, tetapi bermanfaat untuk masyarakat, istimewa kita semua. Kemudian objek pungutan pajak dilakukan secara umum. Secara umum berdasarkan subjek pajak dan objek pungutannya. Kemudian sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar. Kemudian lembaga pungut, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat maka akan diserahkan ke APBN, kalau pemerintah daerah akan diserahkan kepada APBD. Nah, asas pemungutan pajak, pertama, asas equality, yaitu pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Kemudian asas certainty, yaitu pentingnya kepastian pungutan pajak, misalnya kepastian hukum. Ketiga, asas convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Jadi pajak itu ada waktunya, ada yang kurun waktu 1 tahun, ada per bulan dan lain sebagainya. Kemudian keempat, asas economics, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Nah, jenis-jenis pajak.
Nah, berdasarkan pihak yang menanggung, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Nah, contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Itu pajak langsung. Pajak langsung apa? Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Jadi secara berkala. Contohnya, kalau pajak penghasilan itu dikenakan setiap bulan, dan kalau pajak bumi dan bangunan dikenakan setiap tahun. Kalau pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Jadi, kalau ada satu tindakan, maka dikenakan pajak, yaitu kenapa dikatakan pajak tidak langsung? Karena dikenakan hanya atas dasar perbuatan atau peristiwa. Contohnya PPN dan pajak penjualan. Berdasarkan lembaga pemungut, ada pajak negara, ada pajak daerah. Kalau pajak negara yaitu pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah. Contohnya mobil-mobil yang penjualannya di atas 1 miliar. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame atau iklan yang pernah teman-teman lihat di seputaran jalan, ada pajak, ada iklan-iklan. Nah, iklan-iklan tersebut akan dikenakan pajak yang disebut dengan pajak reklame dan akan dipungut oleh pajak daerah. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Kalau subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak objektif yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya. Contohnya pajak penjualan dan cukai. Nah, di sini kita lihat ada gambar NPWP. Jadi, seseorang yang sudah bekerja harus memiliki NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, sistem pungutan pajak di Indonesia ada official assessment system, ada semi-official assessment system, dan withholding system, dan ada juga full set assessment system. Nah, untuk alur administrasi perpajakan di Indonesia, kita lihat di sini pertama pendaftaran diri, kemudian di dalamnya dia sudah wajib pajak. Wajib pajak kemudian dibukukan untuk pencatatan dan perhitungan pajaknya. Untuk perhitungan pajak di sini kita lihat pelunasan pajak ketika wajib pajak sudah melunasi pajak maka dilaporkan ke kantor perpajakan. Kemudian kalau ada permohonan lainnya maka akan ada kompensasi, pengurangan atau pembatalan dan adanya keberatan. Nah, di dalamnya ada wajib pajak, di dalamnya pelayanan, kantor pajak, pengawasan, pemeriksaan pajak, penyelidikan, penagihan, penetapan, dan pembinaan. Nah, di dalam sini adalah alur-alur perpajakan di Indonesia. Apakah itu berdasarkan subjektif, objektif, ataupun pajak daerah atau pajak negara. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pungutan pajak. Nah, ada berbagai cara pungutan pajak berdasarkan stelsel, antara lain stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Tantangan pungutan pajak. Nah, di Indonesia memiliki banyak keragaman baik dalam segi masyarakat. Masyarakat yang sudah bekerja otomatis dia memiliki hak untuk memberikan pajak kepada negara. Bukan berarti orang yang sudah yang belum bekerja juga tidak ada kontribusi, tetapi yang paling terbesar adalah pajak yang dikatakan pajak penghasilan. Nah, dari jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak pribadi per April 2012 hanya 22 juta jiwa. Dan masih banyak penduduk yang belum paham dengan kewajiban perpajakan. Ini adalah tantangan pungutan pajak di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, demikian untuk pembahasan materi kita, yaitu perpajakan. Saya berharap teman-teman bisa mengevaluasi
mengevaluasi akan setiap materi-materi yang diberikan, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada guru-guru yang mengajar untuk mata pelajaran perpajakan di bidang ekonomi, khususnya kelas 12 IPS. Terima kasih.